Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun 2021 hingga 2022. Salah satu agenda rapat akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Putri Lukman dari Gedung Parlemen Jakarta. Putri Lukman, bagaimana pembahasan RUU Ibu Kota Negara hingga sampai dibawa dalam pembahasan tingkat 2 pada hari ini? Iya, Egan, selamat siang. Pembahasan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar hari ini 18 Januari 2022. Rapat sudah dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejak awal dibahas RUU Ibu Kota Negara sejak 7 Desember 2021 lalu sampai semalam, tepatnya 16 jam, pemerintah bersama dengan DPR dan juga DPD membahas rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk dibawa ke pembahasan tingkat 2 atau dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Kemarin keputusan yang diambil antara pemerintah, DPR dan DPD menyepakati bahwa RUU IKN ini bisa dibawa sebagai atau dibawa untuk menjadi undang-undang. Keputusan yang diambil antara pemerintah, DPR dan DPD itu terakhir dibahas adalah melalui rapat kerja yang digelar usai Pansus IKN selesai melakukan pembahasan untuk rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Kemudian antara pemerintah dan juga DPR mengambil keputusan bahwa untuk rancangan Undang-Undang IKN ini bisa disetujui dibawa dalam rapat paripurna dengan sejumlah klaster yang menjadi pembahasan. Mulai dari pemerintahan, pembiayaan dan pendanaan, master plan hingga pertanahan. Yang menarik adalah kemarin juga Kepala Bappenas Suharto Monoarfa sebagai perwakilan dari pemerintah secara resmi mengumumkan kepada pihak DPR bahwa Ibu Kota Baru menjadi nama barunya adalah Nusantara. Nusantara ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo setelah ada 80 nama yang diusulkan oleh pihak Bappenas kepada Presiden Joko Widodo usai menerima usulan baik dari ahli bahasa, kemudian juga pakar dan juga pihak-pihak terkait. Selain dari nama yang diusulkan adalah Nusantara, ada di antaranya nama-nama lain yang juga menjadi usulan kepada Presiden Joko Widodo seperti Nusantara Kaya, Nusantara Jaya, kemudian ada pula nama Cakrawala-Pura hingga akhirnya Presiden memilih nama Nusantara. Suharto Monoarfa mengatakan mengapa nama Nusantara dipilih oleh Presiden Joko Widodo karena nama ini atau kata ini sudah dikenal mendunia dan ikonik. Hal ini juga tadi kami sempat tanyakan kepada Wakil Ketua DPR RI setelah tahapan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan sebagai undang-undang, artinya ini sudah selesai di DPR, tahapannya nanti menunggu secara resmi disahkan sebagai regulasi di pemerintah. Dan DPR pun juga menyambut baik dengan usulan nama Nusantara meski DPR masih akan menunggu secara resmi atau komprehensif penjelasan dari pemerintah terkait nama ibu kota baru bernama Nusantara yang disetujui atau disepakati diterima oleh Presiden Joko Widodo. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dan kita harapkan karena kebutuhan yang mendesak, pembahasan ini bisa dilakukan dengan efisien namun terukur sehingga bisa terselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Artinya nanti berkirim surat ke Presiden selanjutnya, Pak? Iya, kita langsung kirim surat ke Presiden sambil menunggu surprise turun. Kami akan lakukan FGD untuk kemudian menampung aspirasi masyarakat dan kemudian setelahnya baru kita kemudian masuk dalam pembahasan. Egan. Ya, Putri, lalu bagaimana tanggapan dari seluruh fraksi atas RUU ini?
Tanggapan dari seluruh fraksi atas rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, mayoritas menyatakan setuju dengan catatan untuk disahkan sebagai undang-undang. Satu undang-undang yang menyatakan tidak setuju atau satu fraksi menyatakan tidak setuju, yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS kemarin atau di dini hari tadi usai rapat menyatakan bahwa tidak setuju RUU IKN ini disahkan sebagai undang-undang karena mereka menilai untuk pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau pemindahan Ibu Kota Negara di semester awal tahun 2024 terlalu cepat dan terkesan terburu-buru, maka mereka minta ditunda atau ditunggu terlebih dahulu, terlebih ini di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini ekonomi tengah dalam masa proses pemulihan ekonomi. Namun memang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa untuk pembahasan Ibu Kota Negara ini sebenarnya tidak terburu-buru, ini sesuai jadwal dari DPR sejak awal 7 Desember 2021 lalu sampai kemarin di 17 Januari 2022, hampir 40 hari lebih dibahas, yang artinya ini sesuai dengan track dari DPR termasuk dibahas di masa reses. Ada satu yang juga menjadi titik yang dibahas pula oleh Partai Keadilan Sejahtera yang mereka kritisi terkait dengan konsep pemerintahan. Nantinya untuk Ibu Kota Negara ini menerapkan konsep pemerintahan daerah khusus yang bernama otorita. Kepala otorita inilah nanti yang menjadi kepemimpinan di Ibu Kota baru. Nah, kepala otorita ini pun nanti ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia. Namun untuk Ibu Kota Negara ini tadi ataupun sempat juga disinggung oleh PKS akan berpotensi menimbulkan inkonstitusional. Namun dari pihak DPR atau pimpinan DPR juga menyinggung bahwa tidak ada yang akan menimbulkan inkonstitusional. Kalau menurut pimpinan DPR ini sudah sesuai dengan konstitusi, yang artinya sudah sesuai dengan aturan yang dibahas secara hati-hati dan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Namun memang nanti pembahasan selanjutnya terkait dengan undang-undang ini masih menjadi perhatian baik di DPR maupun juga pemerintah. Isu lain terkait dengan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara adalah skema pembiayaan dan juga pendanaan yang juga dilihat dari pembahasan untuk pendanaan ini memang skemanya akan menggunakan APBN, sisanya nanti akan menggunakan investasi swasta termasuk juga dari BUMN. Klaster lain yang juga disinggung adalah terkait dengan master plan ataupun juga pertanahan yang kemarin dibahas oleh DPR, pemerintah dan juga DPD. Demikian Egan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Putri Lukman langsung dari gedung DPR RI Jakarta.